Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang jodoh. Siapakah jodoh kamu kira-kira? Bagi kamu yang single, atau mungkin kamu sudah menikah karena keseringan konflik, ya mungkin kamu beranggapan, wah mungkin ini tidak jodoh aku gitu ya. Nah, kita akan coba lihat di sini. Tapi ingat ya buat Sagi, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Sagi semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Dan semoga Sagi juga bisa ambil positif dari readingan ini dan positif dalam menyikapinya ya. Kita akan fokus ke kartu ini. Tidak disangka, inilah sosok yang berpotensi akan menjadi jodoh kamu. Siapakah dia? Kita akan ambil 3 kartu ya. Ini untuk kartu pertama. Satu lagi, oke. Ada the stock. Baik, Sagittarius. Aku melihat di sini ada beberapa dari Sagittarius. Sosok ini adalah sosok yang mungkin sering on off sama kamu. Dia suka hilang, pergi begitu aja, tapi nanti dia balik lagi gitu. Jadi aku melihat seseorang ini mungkin bisa saja saat ini dengan kamu hubungannya mungkin masih berteman, atau hubungannya dengan kamu itu hanya sekedar ya mungkin kamu belum tahu bagaimana nantinya ataupun saat ini hubungan kamu dengan dia itu mungkin tidak ada kepastian. Hanya sebatas teman ataupun sebatas hubungan pekerjaan ataupun yang lainnya. Namun akhirnya di sini dia mungkin akan kembali ke kamu dengan hubungan yang berbeda. Ya, ini aku lihat. Ya mungkin ini tidak disangka. Jadi sosok ini ya mungkin dia sering keluar masuk nih dari kehidupan kamu ya. Tapi pada akhirnya dia mungkin akan bisa menjadi jodoh kamu. Oke, di sini juga ada the Hourglass. Seseorang ini sebenarnya dia sudah mengenal kamu. Dan dia ini mungkin sebenarnya sudah memahami siapa kamu, karakter kamu, dan semuanya. Hanya saja mungkin saat ini kamu dengan dia masih, intinya masih hubungan yang ya yang aku katakan tadi berteman atau apa. Karena kamu ataupun dia mungkin masing-masing sama memiliki pasangan. Ya. Nah, ini juga yang menggambarkan di crossroad. The Cloud, ada awan hitam yang menyelimuti hubungan kamu dengan dia. Arti kata hubungan kamu dengan dia itu belum ada kejelasan. Karena apa? Karena kamu dengan dia mungkin masih punya pasangan masing-masing. Entah dia merasa kayak hubungan dia dengan pasangannya itu ya mungkin sekedar status, ya intinya untuk mengusir kesepian. Begitu juga kamu, ya mungkin pasti ada rasa sayang atau rasa cinta. Tapi sering ada konflik, tapi sering ada pertengkaran ya, atau mungkin belum ada keyakinan. Semua itu terjadi hubungan itu karena selama ini mungkin merasa kesepian, ya dia suka sama aku ya udah nggak masalah gitu, kita jalani aja. Nah ternyata mungkin kamu dengan dia tidak berjodoh ya. Kita nggak tahu jodoh kita tuh seperti apa. Jodoh itu memang di tangan Tuhan ya, tapi kita kan bisa merasakan. Kalau kamu punya hubungan nih saat ini dengan seseorang, namun hati kamu tidak pernah tenang, hati kamu tidak pernah merasakan kenyamanan. Nah, kamu yakinkan diri kamu kalau dia bukan jodoh kamu. Oke? Tapi kalau kamu merasa, Kak, kenapa kok di sini aku bertemu dengan orang yang mungkin sudah aku kenal, tapi saat ini mungkin belum ada hubungan. Sementara aku sudah punya hubungan, Kak, dengan seseorang. Apakah dia bukan jodoh aku? Nah, sekarang coba kamu tanyakan pada diri kamu. Apakah dia ada memberikan rasa nyaman? Apakah dia sering berkorban buat kamu? Ini bisa saja kamu perempuan ataupun laki-laki ya di sini. Jadi kalau memang itu ada, ya arti kata kalau kamu nyaman, dia akan menjadi pasangan kamu. Dia punya potensi untuk menjadi jodoh kamu. Tapi kalau tidak, ya kamu mungkin sudah berusaha nih. Aku kok nggak nyaman banget ya sama dia. Aku kok kepikiran
hati aku tuh nggak ngena gitu loh. Ya bisa saja dia bukan jodoh kamu gitu loh. Tapi kalau jodoh itu walaupun sering bertengkar, saling berkonflik, tapi mungkin akhirnya kamu bisa nyaman kembali, kamu bisa merasakan kebahagiaan kembali, ya dia punya potensi untuk menjadi jodoh kamu. Karena dia sudah memahami kamu gitu loh. Ya mungkin dia sering banyak mengalah, dia sering banyak berkorban ya. Nah inilah yang terjadi pada Sagittarius ya. Mungkin ada beberapa dari kamu yang single ya, tapi, punya hubungan ya, entah itu persahabatan, rekan kerja, dan mungkin ada juga beberapa dari Sagittarius dia menyukai kamu, tapi terlambat nih. Entah itu ada apa ya, ada restu dari orang tua yang tidak setuju, atau mungkin ada, halangannya, entah ada perbedaan dari segi status sosial, atau perbedaan usia, keyakinan, dan lain sebagainya. Intinya ada yang membatasi kamu dengan dia. Nah, namun pada akhirnya semua itu mungkin akan bisa diatasi. Kenapa? Wah, kamu pantas untuk aku perjuangkan. Karena aku melihat kamu itu masa depan aku gitu ya. Nah, jadi seseorang ini kalau memang dia bisa memperjuangkan kamu, arti kata dia punya potensi untuk bisa menjadi jodoh kamu. Oke? Sagi, kita akan coba lihat lagi dengan kartu Oracle Love-nya ya. Nah, untuk terakhir nanti kita akan coba lihat dengan kartu Tarot. Apa yang terbaca selanjutnya di sana. Kita akan cek dulu energinya seperti apa di sini buat Sagittarius. Oke. Wow, di sini ada Verizon. Nah, kalau di sini kartunya ini menggambarkan ini adalah orang baru ya. Orang baru ya aku lihat. Segera hadir nih. Segera hadir seseorang yang mungkin akan bisa menjadi pasangan kamu. Karena selama ini aku melihat ya, kamu merasa di sini memang ada perbedaan. Perbedaan antara kamu dengan dia. Ya, mungkin kamu atau dia sudah punya rasa gitu ya. Punya rasa tapi kita tahu nih, kayaknya kita tidak bisa bersama. Karena banyak halangan dan rintangan. Ya, mungkin ada gunung yang membatasi hubungan kita. Nah, namun ya di sini aku melihat ada express your love. Dia akan mengekspresikan cintanya dan dia akan hadir ke dalam hidup kamu, ya. Ini aku rasakan. Ada Cape of a Man. Arti kata di sini benar-benar kayak apa ya? Ada perbedaan antara kamu dengan dia. Namun perbedaan itu bisa diperjuangkan. Perbedaan itu akan bisa menjadi sebuah sesuatu yang terindah yang bisa disatukan, begitu. Ya, Sagi. Ini aku lihat. Seseorang ini akan hadir ke dalam hidup kamu. Dan mungkin bisa saja dia akan kembali, mungkin bisa dikatakan kamu yang single akan hadir seseorang itu dan dia akan mengekspresikan apa yang dia rasakan kepada kamu. Oke? Dan aku juga melihat di sini ada children. Your love life is being affected by children. Nah, mungkin ada juga beberapa dari kamu yang dia itu mungkin adalah teman lama kamu, teman masa kecil, atau di sini ya, kamu yang single parents, di mana mungkin selama ini kamu sudah menjadi single parents yang cukup lama, karena mungkin kamu ditinggalkan atau berpisah untuk selamanya. Namun akhirnya ada seseorang yang benar-benar akan bisa menerima kamu apa adanya. Dan dia kalau dia benar-benar seperti itu, dia punya potensi untuk menjadi jodoh kamu karena dia bisa menerima kamu apa adanya. Bisa menerima kamu dengan kondisi kamu yang single parents, memiliki anak ya. Atau bisa dikatakan kamu dulunya pernah menikah, lalu memiliki anak gitu ya. Nah, lalu di sini ini adalah gambaran dia akan kembali. Dia akan kembali ke kamu. Ya mungkin dia akan berrekonsiliasi ke kamu ya. Dia akan menunjukkan rasa cintanya kembali. Dia akan menunjukkan penyesalannya kembali ya. Nah, itu aku lihat dan dia akan hadir kembali ke dalam hidup kamu. Jika benar-benar ini adalah seseorang yang sudah pernah menikah dengan kamu dan karena anaklah kamu dengan dia harus kembali. Begitu ya, Sagi. Ini aku rasakan dari sosok yang mungkin berpotensi untuk menjadi jodoh kamu. Ya, mungkin dia selama ini sudah banyak merasakan hal-hal yang menjadi karma bagi dia. Ya, ini mungkin bagi dia yang sudah meninggalkan kamu ya. Karena di sini ada sesuatu yang sudah akan kembali. Ya mungkin bisa dikatakan dia ini adalah orang yang sudah mengenal kamu, sudah pernah terkoneksi dengan kamu, atau yang pernah menikah dengan kamu. Ini gambaran dia. Jadi banyak energi yang terbaca di sini.
karena aku mengeluarkan kartu seperti ini. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya. Apakah yang akan terbaca kembali? Oke. Sagittarius, apakah yang akan terbaca kembali di sini? Seseorang yang berpotensi akan menjadi jodoh kamu. Siapakah dia? Apakah yang terjadi selanjutnya? Nah, di sini juga ada Two of Cups ya. Oke. Ya. Wow, di sini ada The Moon. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Pisces. Ya. Oke, ada The Hierophant, ada Taurus, ya. Di sini ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer versus Scorpio, dan ada The Magician. Itu ya semua elemen ada di sini ya. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Nah, baik buat Sagittarius. Kita lihat di sini kartu The Moon. Ini adalah gambaran sebuah apa ya? Ini aku melihat ya, ada seseorang di masa lalu kamu yang benar-benar ingin berrekonsiliasi. Dia ingin kembali ke kamu seperti stok yang dikatakan stok. Karena selama ini banyak kabut hitam, banyak halangan, hambatan, rintangan yang terjadi di antara kamu dengan dia, sehingga mungkin kamu dengan dia terpisah. Lalu dia kembali lagi, arti kata dia akan menjadi jodoh kamu. Karena itu ya, kalau jodoh itu apapun terjadi, kemanapun dia pergi, dia akan kembali. Dia akan balik, gitu loh. Nah inilah, dan aku melihat di sini seseorang ini begitu sangat merindukan kamu, dia begitu kesepian tanpa kamu, ya mungkin dia merasa kalau dia itu sudah bersalah. Selama ini mungkin dia sudah mengambil keputusan yang salah dengan meninggalkan kamu. Karena dia tahu masa depan yang indah itu mungkin bersama kamu gitu loh. Ya itu yang dirasakan dia di sini ya, Sagittarius. Aku melihat di sini seseorang ini spiritualitasnya sudah meningkat. Dia sudah membaik ya, kehidupan dia sudah membaik. Kalau seseorang sudah memperbaiki keimanannya dia, keyakinannya dia, ya secara otomatis dia adalah orang yang baik. Kalau kamu melihat ini padanya, arti kata dia punya potensi menjadi jodoh kamu. Jangan kamu sia-siakan dia. Karena kalau orang sudah agamanya baik, spiritualitasnya sudah baik ya, secara otomatis dia akan paham dalam menjaga kita ya, dalam menjalin hubungan dengan kita, dia akan sudah paham. Nah, disitulah dimana kamu mungkin harus berjuang lagi nih, berusaha lagi untuk bisa melihat apa yang dia miliki, tentang kepribadiannya, tentang apa yang ya sikap dia, perilaku dia dan lain sebagainya ya. Karena itu juga menunjukkan attitude-nya dia gitu loh. Pantas nggak dia buat kamu? Nah, jadi aku merasakan ya, seseorang ini dia punya pemikiran yang begitu matang saat ini. Dia akan perjuangkan kamu lagi. Ya, walaupun mungkin dulu selama ini dia sudah bersalah sama kamu, dia sudah melakukan hal-hal yang membuat kamu kecewa. Namun di sini dia akan memperbaiki semuanya. Ini dia, karena ada kartu stok. Jadi ibarat kata ini ada seseorang yang mungkin terkoneksi dengan kamu, dia akan kembali lagi bersama kamu di sini ya. Buat Sagittarius. Dan aku juga melihat di sini ada Three of Cups. Seseorang yang berpotensi menjadi jodoh kamu, dia sudah melihat masa depan bersama kamu. Seperti dia dituntun. Intinya kayak diberi petunjuk. Kalau kamu adalah jodohnya dia. Ya mungkin kamu sering datang di mimpinya dia. Ya mungkin dia merasa kayak bersalah. Ya tidak kunjung-kunjung pernah selesai ya rasa masalahnya dia gitu ya. Rasa bersalahnya dia ya. Jadi dia merasa kayak, wah aku menyesal sekali. Kenapa? Apakah aku saat ini sudah menjalankan karma? Kenapa aku merasa hati aku tidak tenang? Ya makanya ternyata dia melihat masa depan bersama kamu. Nah, dan lanjut di sini aku melihat akan ada pertemuan kembali antara kamu dengan dia. Ada Two of Cups. Kamu dengan dia saling menggenggam tangan, saling menguatkan. Intinya ya dulu anggaplah kita jadikan sebuah pembelajaran ya. Mungkin itu yang akan dia katakan, tapi ke depannya kita harus bersama-sama menjalankan hidup ini. Nah, kalau ini sudah ada dia katakan atau ini sudah dalam rencananya dia, arti kata dia punya potensi untuk menikah dengan kamu.
dia akan berjodoh dengan kamu. Dan kamu jangan sia-siakan karena dia benar-benar akan mengayomi kamu walaupun dulu dia punya kesalahan ya. Tapi mungkin itu kesalahan yang mungkin tidak dia inginkan. Entah itu dulunya dia yang ego ya. Sehingga akhirnya sekarang dia sudah menjadi bijaksana. Nah, di sini juga ada magician. Itulah keajaiban yang mungkin dia miliki. Dia selalu membuat keajaiban-keajaiban dalam diri dia. Sehingga kedepannya dia bisa menjalankan hidup ini dengan kamu. Saling berpegang tangan, saling merangkul, saling menguatkan, saling support. Nah, inilah yang akan dia lakukan nantinya ke depan bersama kamu. Sagi, ya, ini aku rasakan dari energi antara kamu dengan dia atau seseorang yang punya potensi akan menjadi jodoh kamu. Ya, kalau memang ini semoga aja ya aminkan. Kalau memang kamu belum ketemu seperti ini, kamu manifestkan aja dulu. Kamu doa dulu, berusaha dulu. Ya mungkin kamu lebih ataukah ini kamu yang dulu pernah sempat meninggalkan seseorang, lalu kamu coba memperbaiki diri dan akhirnya kamu sudah menjadi orang yang baik dan akhirnya banyak orang-orang yang suka dengan kamu dan ingin menikah dengan kamu itu pasti akan ada. Ya, kamu jangan khawatir. Oke? Okay? Karena di sini aku melihat ada two of cup, pertemuan antara kamu dengan dia. Pertemuan ini akan saling menguatkan kamu, akan ada komitmen ya. Ya mungkin bisa saja ini adalah orang yang pernah terkoneksi dengan kamu seperti yang dikatakan stok ya. Nah, itu. Oke, buat Sagittarius mungkin itu dulu bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini semoga buat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.